Shalom sahabat Kristen yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita bisa mendengarkan kembali renungan kali ini. Saudara, bagi orang Kristen, kata berharap atau pengharapan bukan kata yang asing. Tapi sekalipun demikian, berharap bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Hari-hari ini banyak orang yang mudah putus asa. Keadaan menjadi semakin sulit. Ekonomi menurun drastis, bahkan orang-orang kaya sedang teruji iman mereka terhadap harta atau terhadap Tuhan melalui wajah sesama yang memelas karena tidak punya apa-apa. Sementara yang miskin hanya bisa ternganga karena mereka tak punya daya untuk melakukan apa-apa. Hari-hari ini banyak sekali orang yang putus asa karena mereka tidak punya pengharapan. Saudaraku, putus asa membuat orang pada akhirnya mengambil keputusan-keputusan yang sembrono, yang bukan membuat kehidupan mereka lebih baik, tetapi mereka juga turut serta menyusahkan kehidupan orang lain. Saudaraku, situasi sulit seperti sekarang ini mau tidak mau mendorong kita untuk berpikir keras dengan pertanyaan, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana jika aku kehilangan pekerjaan? Bagaimana jika situasi ini berlangsung sangat lama? Bagaimana jika yang lain? Saudaraku, Mazmur 130 bisa menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Ayat yang kelima berkata, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Bagi kita orang percaya, dasar untuk berharap itu muncul dan didorong oleh iman percaya kita pada pribadi Allah yang tidak berubah. Ia telah pernah menolong kita di masa yang lampau. Ia telah pernah menolong umat Israel keluar dari berbagai kesulitan hidup. Ia juga yang menjamin kehidupan kekal kita melalui pengorbanan dan kebangkitan anaknya, Yesus Kristus. Pemazmur bukan hanya memiliki keyakinan pengharapan yang luar biasa, tetapi ia dengan aktif juga menyerukan dan bahkan mengajak kita untuk berharap. Sehingga kedalaman pengharapan si pemazmur ini bukan hanya sekedar suatu optimisme bahwa keadaan akan berubah menjadi baik. Disinilah keunikan pengharapan Kristen, bukan pada situasi. Saudaraku, situasi bisa saja berubah, tetapi bisa saja ia tidak berubah dan tetap demikian adanya. Tetapi pribadi Allah adalah pribadi yang teruji, yang penuh dengan kasih setia. Pengharapan kita menembus batas dunia. Sebagaimana Nabi Habakuk juga dengan sangat luar biasa mengekspresikan suatu rasa berharap yang besar pada Allah dengan mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ingatlah saudaraku bahwa bukan situasi yang mengubah-ubah keyakinan pengharapan, tetapi pribadi Allah yang tidak berubah. Itu menjadi kunci kita terus berharap, sekalipun keadaan kita tidak menjadi baik. Berharaplah pada Tuhan dengan segenap hati, sekalipun mungkin keadaan tidak menjadi baik. Tetapi kebaikan kasih Allah itu cukup untuk membuat kita beria-ria, bersuka cita di dalam Allah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Habakuk dan juga sang pemazmur. To God be the glory. Tuhan Yesus memberkati. Amin.